Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmu Sendiri Putri dan Universitas Putri di Jakarta Pasar 21 Sini saya akan menjelaskan Indonesia netral di PT Ceria Nugraha. Sebelumnya latar belakang dari um, Indonesia netral ini di mana Indonesia memiliki cadangan nikel laterit yang sangat besar sehingga menjadi komoditas strategis bagi industri baja, tahan kara, dan baterai kendaraan listrik. Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui potensi dan karakteristik endapan melalui pemetaan, pengeboran, dan analisis laboratorium kerja praktik di bidang eksplorasi nikel laterit, memberikan pengalaman langsung mengenai proses eksplorasi, penerapan K3, serta manajemen lapangan, sehingga meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di industri pertambangan. Untuk lokasi penelitiannya sendiri, lokasi ini berada di wilayah Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam area konsensi PT Ceria Nugraha secara geografis terletak pada koordinat 122 derajat 22 30 sama dengan 122 2300 BT dan 3 derajat 2500 sampai 32730 S. Akses menuju lokasi dapat ditempuh melalui jalur udara Makassar Pemula, melanjutkan perjalanan darat sekitar 2 jam atau jalur laut menuju Pelabuhan Siwa atau Baku, yang kemudian dilanjutkan perjalanan darat sekitar 40 menit. Kondisi kemudian yang menantang setelah fasilitasi terbatas untuk membentuk pekerjaan logistik yang baik dengan kegiatan pengertian di lapangan. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambar sendiri, bisa dilihat bahwa di atas kanan ini merupakan peta geologi penelitian dari PT Ceria Nugraha Indah sendiri. Untuk yang ini garis merah ini merupakan IUP dari PT Ceria Nugraha ini, di mana IUP-nya memiliki sekitar 6.400 hektar kurang lebih. Lalu untuk bagian bawahnya ini merupakan geologi regionalnya. Untuk yang daerah putih ini bisa dilihat bahwa itu merupakan area yang berada di sekitarnya. Lalu untuk yang hijau merupakan broker peoples-nya. Lalu yang merah merupakan daerah daerah yang berada di luar daerah. Selanjutnya ada geologi daerah, di mana di geologi daerah ini dapat dilihat morfologi daerah penelitiannya. Itu ya, ini ada contoh di morfologi wilayah penelitiannya, itu berada di blok X PT Ceria Nugraha Utama, di mana berupa dataran hingga berperbukitan dengan kemiringan 20 derajat sampai 30 derajat dan ketinggiannya sekitar 200 mdpl. Litologinya didominasi batuan ultramafic seperti dunit dan peridotit. Kondisi bentuk lahan dan litologi ini mempengaruhi perencanaan akses, titik pengeboran, serta penggunaan material dalam kegiatan eksplorasi. Kalau misalkan dilihat dari batuan daerah penelitiannya, di situ tertera gambar di mana melalui pengamatan di lapangannya itu bisa dilihat dalam periodotitnya, yaitu di mana warnanya segar hijau kehitaman, lapu kuning kecoklatan. Lalu untuk teksturnya itu kalau kristalin, butiran fenerik, sedang sampai kasar. Lalu untuk struktur masifnya sendiri, susunan butirnya dari equagranular. Untuk komposisinya ada olivin dominan dan serpentin dan piroksin. Untuk diklasifikasikan sebagai periodotit menurut Strikeson 1976. Lalu untuk dunitnya sendiri bisa dilihat bahwa warnanya juga segar hijau, lapu kuning kecoklatan, dan teksturnya itu kristalin, butiran vanerik. Lalu untuk komposisinya didominasi oleh olivin kurang lebih 90%. Untuk strukturnya masif, diklasifikasikan sebagai dunit menurut Strikeson 1976.
Menjadi batuan induk membentuk endapan nikel laterit di wilayah penelitian. Nah, ini ada gambar batuan daerah penelitiannya seperti Cerian Nugra Indotama. Lalu ada struktur geologi penelitian ini yang di kiri ini merupakan gambar dari finish hole yang sudah dilakukan pengeboran di PT Cerian Nugraha. Untuk struktur yang paling banyak ditemukan adalah struktur kekar. Karena kekar ini merupakan retakan tanpa pergeseran yang signifikan dari Billing 1968. Untuk kakarnya ini bersifat non-sismatik, di mana polanya acak, saling melengkung, saling berpotongan, berakhir pada bidang pelapisan. Dan untuk kakarnya sendiri itu berpengaruh terhadap permeabilitas batuan dan jalur aliran fluida, perencanaan titik pengeboran, evaluasi sebaran, dan cadangan biji. Untuk breksi sesarnya itu terbentuk dari akibatnya deformasi tektonik, di mana batuan itu hancur lalu fragmennya bersudut sehingga terikat kembali oleh matrik halusnya, yaitu menunjukkan aktivitas tektonik masa lalu yang intens, memberikan informasi deformasi dan kondisi struktur regional. Untuk batuan ultramafiknya sendiri itu merupakan batuan beku dengan mineral ferromagnesium di kurang lebih 45% dan nikelnya itu kurang dari 0,3%. Untuk indeks warnanya kurang lebih 70% gelap dan umumnya batuannya plutonik. Contohnya periodotit, donit, piroksenit, perbelandit, serpentinit. Kalau misalkan di batuan PPCN ini sendiri itu adanya periodotit dan donit. Jadi untuk istilah ultramafik mineralogi berbeda dengan ultrabasa, di mana ultramafik ini kaya mineral Fe dan Mg, sedangkan ultrabasa silikanya sangat rendah dan mineral gelap jarang ditemukan. Untuk mineral utama batuan ultramafiknya itu ada olivin, yaitu dominan forsterit 90-94%. Indikatornya tekanan pada periodotis spinel. Untuk ortopiroksinnya variasinya dari aluminium, Al2, O3, dan CaO digunakan untuk menentukan kondisi pembentukan batuan. Lalu ada pinopiroksin, kandungannya itu Cr2O3 tinggi, indikatornya tekanan dan kondisi batuan. Terus spinel grupnya contohnya ada spinel, helisinit, magnesiochromit, kromit, lalu kandungannya aluminium atau krom menggunakan tipe Larzolid Arsbuzit. Plagioklasnya didenominasikan oleh anak di 50-80%, biasanya muncul sebagai mineral sekunder. Selanjutnya ada faktor pengontrol lateritnya sendiri. Itu ada 6, yaitu dari iklim. Apabila iklim tropis, panas atau basah itu merupakan pelumpukan kimianya akan cepat. Lalu ada curah hujan yang tinggi, yaitu adanya pencucian intensif. Kombinasinya teratur, kelembapan, dan drainase mempengaruhi ketebalan dan kadar nikel. Untuk topografi, ada 3, yaitu lereng landai, sedang ideal, biasanya endapan ini tidak mudah tererosi. Lalu untuk lereng curam, erosinya sangat tinggi, tetapi lateritnya menipis. Lalu untuk yang terlalu datar atau drainase buruk, pencuciannya tidak optimal. Untuk pH-nya sendiri, eh, untuk faktor pengontrol laterit ini, airnya sedikit asam, di mana untuk mempercepat kelompokan kimia dan kelarutan mineralnya. Tektonik ini ada kondisi stabil, di mana kondisi stabil ini untuk mengurangi erosi dan menjaga perkembangan profil laterit. Pengangkatan yang kuat yaitu untuk erosi meningkat, laterisasinya terhambat. Struktur geologinya sendiri, seserata kekar meningkatkan permeabilitas, di mana air itu masuk lebih mudah, lalu akan terjadi laterisasi lebih intensif. Untuk batuan asalnya itu batuan ultramafik kayak mineral ferromagnesian, dari sumber utama nikel dan Fe untuk lateritnya sendiri. Kalau dilihat di gambar itu ada step hill, itu arahnya ada curam ke atas, untuk rolling ini hill seperti bukit atau plateau ini agak datar, untuk evaporasi ini ada agak melengkung dari daratan tinggi ke daratan rendah, lalu untuk di sektor plateau ini ada 2 bagian. Di sini masing-masing di gambar sudah dijelaskan. Untuk basin itu ke dalam itu dari klasifikasi setelah antara bentuk lahan dan proses laterisasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.